Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara melakukan one-way ANOVA menggunakan SPSS. Saya akan menggunakan contoh berikut untuk menjelaskan prosedur one-way ANOVA. Seorang peneliti ingin meneliti pengaruh jogging terhadap tingkat kebahagiaan seseorang. Untuk penelitian ini, beliau membagi subjek penelitiannya ke dalam 3 kelompok. Kelompok jarang, kelompok moderat, dan kelompok rutin. Anda bisa melihat frekuensi untuk masing-masing kelompok di sini. Lalu beliau mengukur dan membandingkan tingkat kebahagiaan subjek penelitian tersebut. Nah, untuk tingkat kebahagiaan, beliau menggunakan skala 1 sampai 10. Untuk melakukan ANOVA, yang terpenting adalah Anda pertama sekali mengidentifikasi variabel-variabel penelitian yang Anda hendak teliti. Dalam kasus ini, untuk variabel dependentnya, Anda bisa lihat adalah tingkat kebahagiaan. Sementara untuk variabel independent, ini adalah jogging. Dan Anda bisa lihat ada 3 kelompok pada variabel independent ini, kelompok yang jarang, yang moderat, dan rutin. Nah, untuk dapat melakukan ANOVA, variabel dependent harus diukur dalam skala pengukuran kontinu, dan variabel independen Anda harus diukur dalam skala pengukuran kategoris. Nah, untuk data kita, ini kita bisa lakukan ANOVA. Prosedur untuk melakukan ANOVA itu sangat sederhana. Anda cukup menyatakan hipotesis, kemudian lakukan uji asumsi, kemudian lakukan ANOVA. Untuk uji asumsi, nanti kita akan melakukan pengecekan outlier, kemudian uji normalitas distribusi, dan uji homogenitas varians. Saya akan membuka data yang sudah saya persiapkan. Jadi, data jogging dan kebahagiaan ini bisa Anda download pada link yang tersedia di bawah video ini. Nah, saya sudah mempersiapkan file ini. Ada 2 variabel, satu variabel jogging dan satu variabel kebahagiaan. Untuk variabel jogging ada 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, di sini pada bagian value label saya sudah melabel bahwa 1 itu adalah jarang, moderat, 2 itu adalah moderat, dan 3 adalah rutin. Sekarang saya akan kembali lagi ke presentasi tadi. Langkah pertama yang harus Anda lakukan untuk melakukan uji ANOVA adalah menyatakan hipotesis. Ketika kita menyatakan hipotesis, biasanya dalam bentuk hipotesis alternatif, yaitu H1, dan hipotesis nul. Nah, kita kembali lagi ke contoh tadi. Dari contoh kita, kalau kita formulasikan, maka hipotesis alternatifnya adalah sebagai berikut. Terdapat perbedaan dalam tingkat kebahagiaan berdasarkan intensitas jogging. Nah, biasanya untuk hipotesis nul, Anda cukup menambahkan kata tidak atau kebalikan dari hipotesis alternatif. Jadi, saya membuat di sini tidak terdapat perbedaan dalam tingkat kebahagiaan berdasarkan intensitas jogging. Nah, langkah kedua yang harus Anda lakukan setelah menyatakan hipotesis adalah melakukan uji asumsi. Kita akan melakukan 3 uji asumsi. 1 outliers, kemudian yang kedua uji normalitas distribusi, dan ketiga adalah homogenitas varians. Saya akan kembali lagi ke data yang sudah saya persiapkan. Nah, untuk melakukan uji asumsi cukup ke bagian deskripsi, ya. Jadi klik analyze descriptive statistics, kemudian klik explore. Dari sana, Anda masukkan frekuensi jogging atau variabel independen Anda ke factor list, kemudian masukkan variabel dependent Anda ke dependent list. Kemudian pilih pada bagian statistik, pilih outlier. Kemudian continue. Kemudian pada bagian plot, ini tidak perlu dicek, ini uncheck. Anda klik bagian normality plot with test, ini nanti untuk menguji normalitas.
Kemudian di sini Anda bisa baca ada tulisan spread versus level with Levene's test. Ini nanti Anda akan gunakan untuk uji homogenitas varians. Klik pada bagian untransform. Jadi saya sekali lagi, tadi bagian stem dan leaf Anda tidak perlukan, jadi uncheck saja. Kemudian pada bagian normality plots with test atau plot normalitas dengan uji-uji ya, klik di sini. Kemudian klik pada bagian untransform. Continue. Kemudian klik OK. Nah, nantinya Anda akan mendapatkan beberapa hasil di sini. Saya akan langsung, karena uji yang pertama yang kita lakukan adalah uji outlier, saya akan langsung menuju ke box plot. Kita akan menggunakan box plot untuk menentukan ada tidaknya outlier. Anda cukup klik pada bagian panel sebelah kiri di sini. Kemudian mungkin scroll sedikit ke bawah. Nah, ini box plot kita. Apabila ada outlier, Anda akan melihat lambang bulatan atau bintang dengan angka di atas atau di bawah dari masing-masing box plot yang tampak di sini. Nah, pada kasus ini tidak terlihat adanya box plot. Itu artinya dari data kita tidak terdapat outlier. Nah, saya sudah mempersiapkan slide yang menampilkan hasil tersebut. Jadi, kata-kata yang Anda bisa tuliskan untuk laporan hasil adalah kira-kira seperti ini. Dari inspeksi visual box plot, tidak didapati adanya outliers. Sekarang, kita akan mengecek hasil uji normalitas. Ada beberapa cara untuk mengecek hasil uji normalitas. Dalam kasus ini, saya memilih hasil uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk, dan itu sudah dilakukan tadi sekaligus. Nah, Anda cukup klik pada bagian test of normality di sini. Nah, di sini ya. Nah, saya akan pindahkan ini ke PowerPoint saya. Kira-kira seperti ini. Anda bisa menggunakan Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk, tapi dalam kasus ini saya memilih menggunakan Shapiro-Wilk. Jadi saya sengaja tutupi ini supaya tidak mengganggu konsentrasi. Nah, untuk Shapiro-Wilk, perhatikan kolom SIG di sebelah kanan. Ya. Nah, ini Anda bandingkan dengan nilai alfa yang Anda gunakan. Kalau alfa yang Anda gunakan adalah 0,05, nanti Anda bandingkan dengan 0,05. Kalau Anda menggunakan alfa 0,01, nanti dibandingkan dengan 0,01. Saya menggunakan alfa 0,05. Nah, apabila nilai SIG juga sering ditulis sebagai nilai P ini lebih kecil atau sama dengan 0,05, maka nantinya asumsi normalitas distribusi tidak terpenuhi. Tetapi kalau nilai P lebih besar dari 0,05, maka asumsi normalitas distribusi terpenuhi. Kalau Anda perhatikan nilai SIG di sini atau nilai P di sini 0,258. Ini kalau titik itu dalam bahasa Inggris itu koma. Nah, biasanya tulisan 0 di depannya tidak ditampilkan. Jadi ini adalah 0,258, ini lebih besar dari 0,05. Yang ini 0,598, ini juga lebih besar dari 0,05. Yang ini 0,620, ini juga lebih besar dari 0,05. Artinya, asumsi normalitas distribusi untuk data kita ini terpenuhi. Nah, Anda bisa melaporkan sebagai berikut. Uji Shapiro-Wilk menunjukkan bahwa data memenuhi asumsi normalitas distribusi dan tambahkan tulisan P lebih besar dari 0,05. Yang ketiga adalah uji homogenitas varians. Di bawah dari tabel test of normality ada tabel test of homogeneity of variance. Anda bisa lihat di sini ada tulisan kata Levene. Ini adalah tabel yang akan kita gunakan. Saya sudah mempersiapkan slide-nya untuk membantu menjelaskan. Nah, pada tabel ini sama seperti tabel sebelumnya, Anda cukup perhatikan bagian SIG-nya, ya, terutama bagian based on mean SIG di sini, ya. Nah, ini nanti Anda akan lagi-lagi bandingkan dengan nilai alfa Anda.
Bila P lebih kecil atau sama dengan 0,05, asumsi homogenitas varians tidak terpenuhi. Dan sebaliknya, bila P lebih besar dari 0,05, maka asumsi homogenitas varians terpenuhi. Di sini tertulis titik 969. Itu artinya 0,969 dan itu lebih besar dari 0,05. Jadi asumsi homogenitas varians terpenuhi. Nah, untuk asumsi homogenitas varians, apabila terpenuhi, nantinya kita akan menggunakan uji Tukey pada post hoc yang akan saya tunjukkan pada bagian-bagian berikutnya. Untuk bagian ini, Anda bisa melaporkan seperti ini. Jadi uji Levin menunjukkan bahwa data memenuhi asumsi homogenitas varians. Anda bisa tambahkan kata P lebih besar dari 0,05. Nah, setelah Anda melakukan uji asumsi, dari uji asumsi kita sebelumnya tadi ya, untuk uji outlier, sudah menunjukkan tidak ada outlier, kemudian uji normalitas juga uji asumsinya terpenuhi ya, kemudian pada uji homogenitas varians asumsinya juga terpenuhi, maka kita bisa bergerak ke ANOVA. Apabila apabila ini tidak terpenuhi, maka Anda harus menggunakan uji yang lain. Ya. Nah, untuk ANOVA, saya akan tunjukkan data kita. Saya akan kembali ke data kita sekali lagi. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana melakukan analisis ANOVA. Anda cukup mengklik bagian Analyze, kemudian klik Compare Means, bandingkan rata. Kemudian di sini Anda akan temukan tulisan One Way ANOVA. Klik bagian One Way ANOVA. Nah, pindahkan variable dependent Anda ke bawah dependent list. Kemudian pindahkan variable independent Anda ke bagian factor. Nah, kemudian pada bagian post hoc, ini tadi kita sudah melakukan uji Levin. Dan uji Levin menunjukkan bahwa asumsi varians terpenuhi. Jadi saya akan hanya memilih dari sini, Tukey ya, Tukey. Kemudian continue. Nah, seandainya asumsi homogenitas varians tidak terpenuhi, Anda nanti bisa menggunakan James Howell. Oke, continue. Kemudian pada bagian opsi Anda bisa tambahkan satu ya, deskriptif ya. Kemudian continue. Jadi sekali lagi ya, pada bagian post hoc Anda tadi mintakan Tukey, kemudian pada bagian option Anda mintakan deskriptif. Kemudian oke. Hasilnya adalah 3 tabel berikut. Ada deskriptif, ANOVA, dan multiple comparison. Saya akan bahas satu persatu. Nah, pada deskriptif Anda gunakan informasi ini untuk untuk mendapatkan gambaran mengenai data yang Anda analisis. Berapa jumlah peserta subjek penelitiannya, rata-rata nilai untuk masing-masing kelompok, dan standar deviasinya. Nanti itu Anda akan laporkan. Kira-kira laporannya seperti ini. Jadi dilakukan uji One Way ANOVA untuk membandingkan tingkat kebahagiaan di antara 3 kelompok jogging. Kemudian Anda tuliskan kelompoknya. Nah, di sini Anda menuliskan jumlah subjek penelitiannya, ratanya berapa, kemudian standar deviasinya berapa untuk masing-masing. Nah, selanjutnya Anda bisa melihat tabel ANOVA. Nah, untuk tabel ANOVA ini Anda cukup melihat nilai sig di sini. Nilai sig ini lagi-lagi akan kita bandingkan dengan alfa 0,05. Apabila nilai sig atau nilai P ini lebih kecil atau sama dengan 0,05 di sini, nah ini hipotesis yang sudah kita formulasikan sebelumnya. Di sini kita akan tentukan apakah kita tolak hipotesis nul, atau kalau P-nya lebih besar dari 0,05 berarti kita gagal menolak H0. Perhatikan di sini saya menggunakan kata gagal menolak H0, bukan terima H1 ya. Walaupun maknanya sama tetapi penulisannya berbeda. Nah, Anda perhatikan nilai di sini adalah titik 000. Biasanya kalau titik 000 kita
nyatakan sebagai lebih kecil dari 0,001. Nah, kalau dia lebih kecil dari 0,001, maka P-nya lebih kecil atau sama dengan dari 0,05. Jadi kalau kita tolak H0, kita tolak di sini, berarti kita melihat pernyataan pada hipotesis alternatif, yaitu terdapat perbedaan dalam tingkat kebahagiaan berdasarkan intensitas jogging. Nah, perhatikan di sini kita hanya menyatakan terdapat perbedaan, tetapi kita tidak tahu apakah berbedanya antara kelompok yang jarang dengan kelompok yang moderat, atau antara kelompok yang jarang dengan kelompok yang rutin, atau antara yang moderat dengan rutin. Kita tidak tahu, tetapi yang dinyatakan dari tabel kecil ini hanyalah bahwa di antara ketiga kelompok tersebut ada sesuatu yang berbeda dalam hal tingkat kebahagiaan. Jadi pada saat ini pernyataan kita hanya sampai pada menyatakan dari uji one way ANOVA terdapat perbedaan yang bermakna secara statistik dalam tingkat kebahagiaan berdasarkan intensitas jogging. Nah, penulisannya adalah sebagai berikut. Ini kan titik 000, Anda tuliskan P lebih kecil dari 0,001. Kemudian Anda tuliskan F, ini hanya sekedar format pelaporan. Jadi Anda tuliskan F, kemudian 2 di sini diambil dari sini ya, degree of freedom yang between group, kemudian yang 30 ini adalah degree of freedom DF within group ya. Jadi Anda tuliskan F 2 30, kemudian nilai F-nya berapa? Nilai F-nya adalah yang di sini ya. Nah, tadi kan saya katakan terdapat perbedaan, tetapi kita tidak tahu nih yang mana yang berbeda. Nah, untuk menentukan yang mana yang berbeda, kita melihat dari tabel multiple comparisons, tabel post hoc. Di sini kita menggunakan Tukey, seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Kita memilih Tukey karena asumsi homogenitas varians terpenuhi. Nah, tabel post hoc ini menunjukkan perbandingan banyak sekali ya. Jarang dengan moderat, jarang rutin, kemudian moderat dengan jarang, moderat dengan rutin, rutin dengan jarang, dan rutin dengan moderat. Tapi karena yang lainnya hanya pengulangan, jadi saya hanya akan melihat pada 3 baris, yaitu baris jarang dengan moderat. Nanti saya akan melihat baris yang di atas, kemudian jarang, rutin, nanti saya akan melihat baris yang kedua, kemudian yang terakhir adalah moderat dengan rutin. Saya akan melihat baris yang keempat ini ya, 1, 2, 3, 4 ya, baris yang keempat. Nah, sekarang kita bisa mulai melaporkan hasilnya. Untuk melaporkan hasil, Anda hanya cukup perhatikan bagian SIG, dan nanti Anda tambahkan informasi dari bagian confidence interval. Nah, kira-kira seperti ini. Untuk kelompok yang jarang dan moderat, terdapat perbedaan yang bermakna secara statistik antara kelompok yang jarang dan moderat, jarang jogging dengan yang jogging secara moderat. Kemudian di sini nilainya adalah titik 000, maka saya tuliskan P lebih kecil dari 0,001. Kemudian untuk confidence interval Anda tinggal pindahkan saja. Di sini minus 4,68, yang satu lagi minus 2,32. Anda tinggal pindahkan kemari. Dan dengan cara yang sama, Anda juga tuliskan dari analisis post hoc itu terdapat perbedaan yang bermakna secara statistik antara kelompok yang jarang jogging dengan yang rutin jogging. Di sini ya, yang jarang dengan yang rutin. Kemudian Anda tuliskan nilai P-nya sekali lagi. Di sini titik 000. Saya tuliskan di sini lebih kecil dari 0,001. Kemudian Anda masukkan nilai dari confidence intervalnya di dalam kurung di sini. Ya. Nah, yang terakhir saya membandingkan kelompok moderat dengan rutin. Ya. Jadi tadi kita membandingkan yang jarang dengan moderat, kemudian jarang dengan rutin, dan kemudian kita bandingkan moderat dengan rutin. Nah, untuk kelompok yang moderat dengan rutin, hasilnya sedikit berbeda dari kelompok yang sebelumnya. Di sini kita dapati bahwa nilai SIG-nya ini lebih besar dari 0,05. Maka kita nyatakan tidak terdapat perbedaan yang bermakna secara statistik antara kelompok yang dibandingkan. Jadi dalam hal ini kelompok
jogging secara moderat dengan yang rutin jogging. P-nya di sini Anda tuliskan langsung nilainya seberapa besar. Di sini tertulis 0,979, Anda tuliskan P sama dengan 0,979. Kemudian masukkan confidence intervalnya berapa, masukkan di sini. Nah, itu sudah selesai. Langkah terakhir hanya tinggal mengumpulkan laporan-laporan Anda sebelumnya, ya, kesimpulan-kesimpulan kecil yang Anda tuliskan. Jadi ini kesimpulan-kesimpulan kecil tadi, ya, saya pindahkan dan saya gabungkan. Dalam laporan karya ilmiah, biasanya ini dituliskan dalam bentuk paragraf, dan biasanya ada juga dituliskan ukuran efek. Dalam video ini saya tidak menjelaskan mengenai ukuran efek. Mudah-mudahan video ini bisa menjelaskan mengenai proses melakukan dan menganalisis data hasil uji one way ANOVA.